Kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Baik dari saya terlebih dahulu. Nama saya Danzi Mujafar, NPM 200826024. Kenalkan, nama saya Siti Amna Rizky Nasution dengan NPM 2008260245. Kenalkan, nama saya Restu Duyanti, NPM 2008260246. Kenalkan, nama saya Erni Manik dengan NPM 2008260247. Nama saya Siti Eva Alfiani dengan NPM 2008260248. Nama saya Nur Aini dengan NPM 2008260250. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurhayati Salsa, NPM 2008260251. Baik, pada kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 9 akan membahas tugas bioetik dengan membedah film yang berjudul Our Father, yang mana pada film ini memiliki kesimpulan cerita mengenai tentang inseminasi yang menyimpang, yang mana akan dibahas oleh saya dan teman-teman setelah ini. Dari film yang saya tonton, ini menyimpulkan bahwasannya pelaku menyimpan dan melanggar kode etik dan sumpahnya sebagai dokter. Nah, penghapusan secara ilegal rekam mediknya, baru tidak melakukan info consent, berbohong mengenai data dan pendonor. Normal pendonor sperma biasanya terbatas, yaitu 3 kali, tetapi pada film ini pendonor mendonorkan spermanya lebih dari 3 kali, dan satu sperma hanya bisa digunakan dengan 1 orang saja. Nah, sedangkan pada isi rekam medis untuk perawatan jalan pada sarana pelayanan kesehatan, sekurang-kurangnya dia akan memenuhi identitas pasien, baru tanggal dan waktu, hasil anamnesis secukup atau sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakitnya, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang mediknya, diagnosis, baru rencana penata laksanaan, pengobatan atau tindakan pelayanan lainnya setelah diberikan pada pasien, baru persetujuan atau tindakan yang diperlukan. Dari film yang saya tonton, dapat saya simpulkan korban mencoba mengangkat kasus ke media dengan melapor ke reporter Angela, dan Angela mencoba menghubungi Dr. Clean dan Dr. Clean berbohong serta menolak melakukan tes DNA. Pelaku mengakui hanya menggunakan sperma untuk 10 orang dan nyatanya sudah lebih dari 14 orang. Alasannya itu untuk membantu orang yang susah hamil. Dari undang-undang dari kasus tersebut, secara yuridis formal pelaksanaan bayi tabung di Indonesia harus selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung harus sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Undang-undang ini mengatur dalam pelaksanaan bayi tabung di Indonesia tidak diizinkan dengan menggunakan rahim yang bukan milik istrinya. Terima kasih. Dalam film yang saya tonton, dapat disimpulkan bahwa pelaku menolak dan mengancam reporter untuk tidak mengangkatkan kasus tersebut ke media dengan menyalahgunakan Undang-Undang Kedokteran Nomor 23 Tahun 1992 pada pasal 16 ayat 1 yang tertulis bahwa kehamilan di luar secara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu pasangan untuk mendapatkan keturunan. Jadi kesimpulan saya berdasarkan film yang saya tonton itu, Dr. Klein sebagai pelaku inseminasi buatan ilegal itu dia tidak hanya menyalahi etika kedokteran, tapi dia juga menyalahi hak-hak dari pasiennya, yang dimana hak pasien itu untuk menentukan sendiri bagaimana jalan hidupnya. Juga dijelaskan di film bahwasanya pada saudara Jacob yang ke-61, yang dimana dia itu merupakan anak dari Dr. Klein juga, secara tidak sengaja juga melakukan inseminasi buatan di praktek Dr. Klein, yang dimana itu sama saja dengan pernikahan serahim atau perkawinan serahim, yang dimana nanti pada pernikahan atau perkawinan sedarah itu tanpa disadari bakal menyebabkan kecacatan bayi, kematian bayi pada saat lahir, gangguan mental dan gangguan sistem imun. Juga didapatkan sebuah penelitian juga menemukan bahwasanya pernikahan sedarah juga meningkatkan resiko cacat lahir hingga 2-3%, yang dimana hal ini juga menjadi semakin beresiko ketika pasien bahkan tidak sadar telah menikahi saudara sedarahnya sendiri. Baik, dari film yang saya tonton dapat disimpulkan bahwa pelaku merupakan seorang dokter sekaligus sebagai pendeta. Beliau memiliki keyakinan terhadap ayat yang terkandung di dalam
kitab agama mereka, yaitu ayatnya itu berbunyi, sebelum aku membuatmu di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenalmu. Nah, pada prinsipnya di dalam Al-Quran inseminasi ini tidak terdapat ayatnya, tetapi di dalam Quran Al-Baqarah surah kedua ayat 223 berbunyi, yang mana artinya itu, istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu suka. Dan utamakan yang baik untuk dirimu, bertawakallah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dengan baik, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Dari firman ini Allah memerintahkan bahwa kaum laki-laki itu untuk menaburkan benihnya kepada istrinya dan bukan kepada orang yang lain. Begitu juga sebaliknya, bahwa istri harus menerima sperma dari suaminya, karena istri ini merupakan ladang bagi suaminya. Di dalam Quran surah An-Nur juga dijelaskan, yang mana kesimpulannya Allah itu memerintahkan laki-laki untuk menahan pandangan dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma tersebut keluar ataupun bertabur bukan ke dalam rahim istrinya. Nah, dari kedua firman tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang istri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara pre-embrio. Dan hal yang terakhir ini analogikanya dengan penggunaan sperma donor. Karena di sini pendonor itu tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan istri, tetapi istrinya itu menerima dalam bentuk pre-embrio. Jadi apabila hal ini dilakukan oleh istri, maka ini termasuk zina. Nah, dari yang saya sudah tonton, bahwasanya si Jacob ini, yang anak dari Dr. Klein ini, sudah menegakkan kasusnya ke pihak hukum. Lalu si pihak hukum ini tidak bisa menghukum Dr. Klein dikarenakan belum ada pada saat itu undang-undang yang menjelaskan inseminasi ilegal tersebut. Nah, banyak juga yang mendukung Dr. Klein, seperti banyak juga komunitas seperti panti-panti jompo dan lansia. Dan pada persidangannya itu Dr. Klein ini mendapatkan sanksi pidana denda yaitu $500, yaitu tidak seberapa kalau dirupiahkan di dalam Indonesia, tidak sampai 8 jutaan. Nah, hukum yang diterima oleh Dr. Klein ini sebagai pelaku inseminasi ilegal tidak sebanding dengan yang dialami oleh korban yang akan di masa depannya itu mentalnya akan rusak, dan korban psikisnya itu juga akan rusak di masa datang. Nah, si Jacob ini juga sudah merasakan gangguan kesehatan yang dialaminya dikarenakan Dr. Klein ini memiliki gen autoimun, sehingga Jacob juga kena penyakit autoimun. Setelah itu syarat-syarat yang paling penting dalam pendonor sperma menurut kesehatan, yang pertama itu kita harus mengetes riwayat penyakit sang donor untuk menilai apakah kemungkinan penyakit genetik dalam keluarga pendonor. Wajib melampirkan rekam medis dan atau riwayat penyakit keluarga minimal 2 generasi sebelumnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Dr. Klein, sehingga banyak orang-orang yang 94 anak tadi terkena penyakit autoimun. Baik, jadi dapat kita simpulkan dari pembahasan teman-teman yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya pada film Our Father ini memiliki inseminasi yang sangat menyimpang, dimulai dari si pelaku yaitu dari Dr. Klein, yang mana pelaku sebagai seorang dokter sudah sangat menyimpang dan melanggar kode etik dan sumpahnya sebagai seorang dokter. Jadi sehingga si pelaku yang seharusnya menjadi seorang dokter, dia menghapus secara sengaja rekam medik, yang mana rekam medik ini adalah salah satu persetujuan yang harus atau yang diwajibkan untuk pasien, sehingga pasien wajib mensetujui apapun tindakan yang akan dilakukan padanya. Kemudian selain penghapusan secara sengaja dari rekam medik, si pelaku juga tidak melakukan informed consent, yang mana informed consent ini sangat wajib
dilakukan bagi seorang dokter kepada pasiennya. Kemudian selain tidak melakukan informed consent, pelaku juga berbohong mengenai data diri si pendonor. Kemudian si pelaku juga menyalahgunakan bahwasannya mendonor sperma itu berbatas 3 kali, tetapi si pelaku sudah sangat menyimpang sehingga dia bahkan melakukan pendonoran sebanyak lebih dari 90 kali. Kemudian perlakuan menyimpang selanjutnya, pelaku juga berbohong mengenai apa yang ia lakukan terhadap korban-korban yang sudah ada. Jadi si pelaku tidak mengakui bahwasannya dia melakukan tindakan keji ini yang mengakibatkan banyak terjadinya persaudaraan satu darah dalam satu kota. Jadi pada film ini yang sangat dicemaskan adalah bahwasannya para persaudaraan sedarah ini tidak mengetahui bahwasannya mereka bersaudara. Kemudian si pelaku juga menyalahgunakan undang-undang kedokteran dan menggunakannya sebagai alasan bahwasannya ia hanya membantu untuk membantu korban agar mempunyai keturunan. Selanjutnya, beliau juga menyalahgunakan agama dan dia sebagai pendeta menyalahgunakan agama yang ia berpegang teguh pada ayat yang berbunyi, sebelum aku membuatmu di rahim ibumu, aku sudah mengenalmu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya bahwasannya di dalam Islam itu sangatlah dilarang. Kemudian pada saat penentuan hukum, si pelaku menggunakan alasannya agar dia tidak dihukum seberat mungkin dan tidak sesuai. Jadi kesimpulannya itu saja, banyak sekali penyimpangan yang terjadi pada kasus ini dan sangat tidak patut untuk dicontoh sebagai seorang dokter dan dalam kode etik. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya dan teman-teman mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.